Shalom Jemaat GBK Eros yang dikasihi Tuhan. Kami sangat senang bisa berjumpa kembali di ibadah raya minggu ini. Kami menghimbau untuk Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah raya kita mulai awal sampai akhir. Mari kita simak jadwal ibadah gereja selama sepekan. Sebelum kita memulai ibadah raya kita, mari kita sama-sama menyatukan hati dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, kesempatan yang Tuhan izinkan kami boleh beribadah Tuhan. Kami percaya saat kami datang dengan hati yang haus dan rindu, kami akan dipuaskan. Tuhan yang memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah online hari ini, dan biarlah setiap kami tanpa terlewat, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sudah lama tidak berjumpa, tapi bersama pagi hari ini setiap kita yang hadir tempat ini, bahkan setiap kita yang ada di rumah, tetap memiliki kerinduan untuk menyembah Tuhan, amin. Seberapa banyak yang siap untuk menyembah Tuhan, bisa berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita, Allah yang dahsyat, haleluya. Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik dan teramat baik Tuhan. Kami datang untuk menyembah Tuhan, kami datang untuk memuji nama Tuhan. Dan kami mempersilakan Roh Kudus bergerak secara bebas tempat ini untuk setiap kami Tuhan. Kami siap memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau Allah yang sungguh baik. Namamu sungguh indah. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari setiap kita yang menerima kebaikan Tuhan katakan, Yesus,
Kau sungguh baik, Yesus. Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus. Namamu indah, Yesus. Kami cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaannya bagi Tuhan. Supaya lebih dalam lagi katakan kami mau memuji-Mu, Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan Dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Mu. Serta jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan kami mau memuji-Mu Tuhan pagi hari. Kami mau menyembah Engkau Allah yang hidup. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima segala pujian. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan Mau memuji-Mu, selalu puji-Mu,
kami kembalikan semua pujian kami, semua hormat hanya bagi nama Yesus. Allah yang ada di pihak kami, Allah yang Engkau yang layak menerima segala sembah kami. Segala bala-bala sikira bala-bala sikira. Segala bala-bala sikira. Segala bala-bala sikira. Inala masakaba bala sikira. Kami percaya Tuhan, jika kami ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan untuk setiap kami Tuhan. Di dalam Engkau ada jaminan Tuhan. Sikala bala-bala basyikira. Sikala bala-bala basyikira. Bala-bala basyikira. Sikala bala-bala basyikira. Sikala bala-bala basyikira. Kami menjadi ciptaan yang baru di dalam. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Dan kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas setiap kami. Umat-Mu yang sungguh-sungguh datang menyembah nama Tuhan. Dan meninggikan nama Yesus. Sikala bala basyikira. Yesus Tuhan, penuh kemuliaan, Bapa-Mu dipenuhi sembahan umat-Mu, Yesus Raja, penuh kemuliaan, Tuhanku perkasa. Tuhanku berkuasa, ku puji selamanya. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, katakan Yesus Tuhan. Tuhanku berkuasa,
penuhi oleh pujian umat-Mu Tuhan. Sore-sore yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Sungguh kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, dengan sukacita kami memuji nama Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Kami siap Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Sorakan haleluya, teriakan haleluya bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Amin. Yesus kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lewat lembah yang kelam, lewat yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Haleluya, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkatku Tuhan, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Haleluya, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Katakan dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Haleluya. Haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Haleluya, berkuasa selalu.
selamanya. Haleluya, seberapa banyak yang bangga punya Allah seperti Tuhan kita? Seberapa banyak yang bangga punya Tuhan Allah seperti kita? Amin. Setiap kita bangga, amin. Tuhan memberikan kuasa kepada setiap kita. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Katakan ku diberi kuasa. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kemenangan ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari jemaat Tuhan saja katakan, sungguh besar dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Terpujilah Engkau Raja. Katakan sekali lagi dengan imanmu, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Terpujilah Engkau Raja segala. Haleluya. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kemenangan bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang lebih meriah lagi. Amin. Amin. Bila ada Tuhan di pihak kita, kita tidak menjadi takut. Amin. Tetap percaya di dalam Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami siapkan hati kami Tuhan, biar kami tetap
mengikuti setiap jalan Tuhan. Dan kami mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami tidak ragu, kami tidak gentar Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Biar pagi hari ini kami belajar percaya Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Kami memperkuat iman kami di dalam Engkau Yesus. 1000 rebah, kami mau tetap berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kau tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah,
Rasul boleh banyak, pendeta boleh banyak, tetapi kami percaya juru selamat kami hanya satu, namanya Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya ketika kami terus berpegang dan berpengharapan kepada Engkau, maka kami bagaikan burung Raja Wali akan terus terbang tinggi. Kami tidak akan pernah jatuh karena Allah yang akan memegang hidup kami. Terima kasih untuk hari ini. Hari yang Kau khususkan untuk kami datang ke rumah-Mu. Hari di mana Kau perkenankan kami untuk boleh menyembah-Mu. Dan lebih daripada itu kami boleh menerima berkat firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau membuka hati dan pikiran kami. Biarlah Allah Roh Kudus sendiri melawat hati kami. Amin. Mengajari kami sehingga hari lepas hari hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah yang terpenting dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya Allah sendiri yang berbicara lewat kebenaran firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan. Sehingga setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyambut firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Bagaimana kabarnya? Ada sukacita? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Masalah boleh banyak. Pergumulan boleh terjadi. Krisis boleh terus menghadang. Tetapi kita tidak boleh kehilangan sukacita. Amin. Karena kita punya Tuhan. Kita punya Allah yang dahsyat. Katakan bersama dengan saya, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Berikan sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita tidak boleh kehilangan pengharapan kita, sukacita kita, damai sejahtera kita di dalam Tuhan. Sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang manusia rohani. Mungkin saudara berpikir, aduh Pak, pergumulan saya sudah banyak. Masalah saya sudah banyak, apalagi tambah krisis ekonomi seperti ini. Saya nggak perlu bicara-bicara yang rohani-rohani deh. Saya butuh yang praktis. Mungkin saudara berpikir demikian, namun izinkan saya untuk mengingatkan saudara dan saya. Ya, kalau saudara mau menikah dengan anak yang umur 3 tahun? Nggak mau. Anda mau menikah dengan umur 1 tahun? Mau jadi apa kawin sama umur 1 tahun, ya kan? Atau agak lebih tua sedikit, Anda mau menikah dengan yang umur 7 tahun, baru kelas 1 SD, ada kawinin, mau? Enggak mau. Pasti saudara mau menikah dengan orang yang sudah dewasa, yang sudah mantap, ya kan? Demikianlah saudara dan saya saat ini ketika kita hidup di dunia ini. Kita sedang dipersiapkan untuk menjadi seorang yang dewasa rohaninya. Supaya ketika Tuhan Yesus datang sebagai mempelai, Dia akan menyambut dan menerima kita. Karena Dia melihat kita layak untuk menjadi mempelai perempuannya. Amin. Kalau saudara selalu bergumul dengan masalah dunia dan saudara tidak memperhatikan tentang kerohanian saudara, maka kerohanian saudara akan terus menjadi anak-anak. Saudara tidak akan mengalami pertumbuhan. Saudara tidak akan menjadi manusia rohani. Saya tidak mengatakan manusia rohani berarti kita tidak perlu memikirkan sama sekali tentang hal-hal dunia. Kita nggak perlu kerja, kita nggak perlu cari uang. Ya bukan begitu juga. Kita hidup di dunia, kita pasti juga harus membutuhkan uang. Bohong kalau ada pendeta sekalipun yang bilang tidak butuh uang. Memang dia mau makan pakai apa? Mau beli beras pakai apa? Sekalipun pakai iman tapi kan bayarnya pakai uang. Iya kan? Namun sudah berubah orientasi hidupnya sekalipun kita berada di dunia. Sekalipun kita memerlukan hal-hal duniawi itu, tetapi kita tidak menjadi sama dengan mereka. Kita hanya sekedar numpang di dunia ini. Inilah mengapa pentingnya kita menjadi manusia rohani, Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah pertanyaannya, siapa itu manusia rohani?
Setiap manusia pasti kalau kita menggunakan paham dikotomi akan terdiri dari tubuh dan roh. Setiap manusia pasti memiliki jasmani dan rohani. Jasmani itu berbicara tentang tubuh, tentang fisik, itu jasmani. Lalu apa rohani? Sejak saya diberikan tema ini, saya berusaha men-searching untuk mencari definisi yang pas tentang rohani, tetapi tidak ada satu definisi pun yang tepat, yang baku, yang dapat menjelaskan apa itu rohani. Namun ada benang merahnya. Rohani itu adalah sesuatu atau berbicara tentang kekudusan dan kesucian roh seseorang. Misalnya kalau ada orang yang baik, ada orang yang tulus, ada orang yang mudah mengampuni, kita akan langsung menyebut orang itu rohani banget ya orang itu ya. Iya kan? Kalau misalnya ada yang nyakitin dia nggak bales, kita udah gosipin dia tetap tersenyum, kita akan bilang, ih tuh orang rohani banget ya. Gak ada sakit hatinya gitu. Karena rohani itu memang berbicara tentang hati, tentang kekudusan dan kesucian roh seseorang. Itulah rohani. Lalu dalam kekristenan siapa yang disebut manusia rohani? Karena semua manusia, mau dia orang Kristen, mau dia bukan orang Kristen, pasti di dalam dirinya ada roh Allah. Ya, sekali lagi, setiap orang, setiap manusia, dia orang Kristen atau bukan, dia orang jahat ataupun bukan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, manusia itu bisa hidup setelah Allah membentuk dia dari tanah, kemudian Allah menghembuskan nafasnya, nepes atau ruah. Jadi semua orang pasti punya roh. Namun tidak semua orang memiliki kekudusan. Ini hal yang berbeda. Ini hal yang berbeda. Oleh karena itu di dalam kekristenan yang disebut manusia rohani, orang yang rohani sesungguhnya menunjuk bukan hanya pada pendeta ataupun pelayan-pelayan Tuhan, tetapi menunjuk kepada semua orang percaya. Semua orang percaya adalah manusia rohani. Setiap daripada kita yang ada di sini, ataupun Bapak Ibu yang menyaksikan siaran ini, Anda adalah manusia rohani. Jangan saudara berpikir, oh saya bukan orang yang rohani. Orang rohani itu pendeta, penginjil, pelayan-pelayan. No. Manusia rohani itu adalah kita semua yang percaya dan telah menerima Yesus Kristus dalam Tuhan. Saudara dan saya adalah manusia rohani. Mengapa demikian? Karena dalam Ibrani 10 ayat yang ke-10 berkata demikian. Karena kehendak Allah kita telah dikuduskan. Karena kehendak Allah kita telah dikuduskan. Bersama dengan saya katakan dikuduskan. Saudara dan saya, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi saudara dan saya telah dikuduskan. Itulah mengapa setiap orang percaya dia adalah manusia rohani. Namun demikian sebagai manusia yang telah dikuduskan oleh Allah, tentu kualitas kemanusiaannya berbeda. Tentu kualitas kerohaniannya berbeda. Antara orang yang sudah dikuduskan oleh Allah dengan yang tidak. Itu jelas berbeda. Ibaratnya orang yang sekolah dengan yang tidak sekolah jelas berbeda. Demikianlah sebagai orang-orang yang telah dikuduskan, sebagai manusia rohani yang telah dikuduskan oleh Allah. Saudara dan saya harus
menunjukkan ciri-ciri atau tanda-tandanya. Sehingga saudara dan saya memang tidak sama dengan manusia yang lain. Tidak sama dengan manusia dunia. Kalau sama berarti kita belum dikuduskan. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan belajar tentang ciri-ciri atau tanda-tanda manusia rohani. Ini penting Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya katakan ini ciri-ciri atau tanda-tanda manusia rohani. Kenapa saya katakan ciri-ciri atau tanda-tanda? Karena perbuatan saudara tidak akan membuat Anda diselamatkan ataupun tidak. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Amin. Dan keselamatan adalah anugerah. Tidak ada satu hal pun yang bisa saudara kerjakan sekalipun saudara merasa saya hidup sudah rohani banget. Atau saudara melihat tetangga saudara hidupnya rohani banget. Tapi dia bukan orang percaya. Maka sesuai dengan iman Kristen dia tidak akan bisa diselamatkan. Sekalipun dia berbuat baik. Sekalipun dia hidup rohani. Tetapi kerohanian yang kita akan tunjukkan. Ciri-ciri yang akan kita pelajari. Bukan untuk membawa keselamatan. Tetapi hanya sebagai tanda bahwa memang kita manusia yang sudah dikuduskan. Sampai sini saudara mengerti maksud saya? Segala perbuatan, segala tindakan yang saudara lakukan, segala bukti iman yang saudara tunjukkan bukan untuk membawa keselamatan, tetapi sebagai bukti bahwa saudara adalah umat Allah. Tuhan Yesus berkata, dari mana kita tahu pohon ini? Dari buahnya. Dari mana orang tahu kita adalah manusia rohani yang sudah dikuduskan? Dari buah-buahnya. Ya, jadi saudara harus mengerti bahwa apa yang akan kita pelajari ini bukan untuk mengejar kekudusan. Bukan supaya kita diselamatkan, sama sekali bukan. Melainkan sebagai bukti bahwa saya dan saudara adalah umat Allah. Orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi pagi ini kita akan belajar tentang ciri atau tanda manusia rohani. Sebenarnya ada 6, tapi pagi ini saya akan mengajak saudara untuk mempelajarinya 3 saja. Dan 3 yang berikutnya saudara dapat mengikutinya di dalam ibadah IWP pada hari Rabu. Ya, jadi ada 6 tanda, 6 ciri manusia rohani. Namun pagi ini kita akan menyingkapkannya 3 dulu. Dan 3 yang berikutnya atau bagian yang kedua akan saya sambung pada ibadah IWP pada hari Rabu. Mari Bapak dan Ibu saudara kekasih, saya mengundang kita semua untuk membaca, untuk membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-11. Ayat 24 sampai ayat 26. Kita akan belajar tentang tanda manusia rohani. Sekali lagi ini tanda sebagai bukti bahwa saudara adalah umat Allah. Bahwa saudara adalah orang yang telah dikuduskan oleh Allah. Tanda orang yang dikuduskan oleh Allah bukan merasa pede. Oh kalau saya mati pasti masuk surga. Kan saya sudah dibaptis. Ada orang begitu. Ada orang berpikir saya nggak perlu memikirkan hal-hal yang rohani, yang penting saya nggak ngerugikan orang, saya sudah dibaptis, saya ke gereja, selesai. Kalau saudara punya pikiran seperti itu, bertobat. Kalau saudara berpikir dengan hanya dengan dibaptis, terus pergi ke gereja, kasih persembahan, dan tidak merugikan orang, saudara pikir itu cukup, bertobat. Sekalipun saudara berpikir, yang penting saya nggak rugiin orang, saya mati pasti masuk surga. Ya boleh saja saudara pede ngomong kayak begitu. Itu kan menurut saudara. Bagaimana menurut Allah? Kita hidup yang menilai adalah Allah. Bukan kita menilai diri kita sendiri. Allah yang akan menilai.
Ya, karena kalau saudara berpikir bahwa tidak perlu menumbuhkan kerohanian, kemudian saudara berpikir saudara pasti mati akan diselamatkan, itu sama saja saudara membohongi diri Anda sendiri. Karena firman Allah jelas, Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan kehendak Bapakku. Dan kehendak Tuhan tidak cukup sekedar dibaptis, tidak merugikan orang dan ke gereja. Enggak cukup. Enggak cukup, tidak semua orang yang dibaptis pasti diselamatkan. Sebagai hamba Allah saya tegaskan, tidak semua orang yang sudah dibaptis pasti diselamatkan. Firman Allah berkata, selama dunia ini ada, maka Allah akan membiarkan lalang dan gandum tumbuh bersama. Di dalam gereja ada gandum, ada lalang. Lalu bagaimana membedakannya? Dari buahnya. Sehingga ketika Tuhan Allah datang, dia menyemai. Dia akan memisahkan gandum dan lalang. Gandum akan dia kumpulkan, sedangkan yang lalang dia akan bakar. Baru kelihatan. Gandum dan lalang itu di mana? Di gereja semuanya ada. Siapa itu lalang? Orang-orang yang sudah dibaptis tapi mereka tidak mau mengejar kerohanian yang lebih baik. Tidak mau bertumbuh di dalam Kristus. Hanya merasa cukup sudah dibaptis, tidak merugikan orang dan ke gereja. Tidak cukup Bapak Ibu. Oleh karena itu sekali lagi kita akan melihat apa sih sebenarnya tanda-tanda yang harus saya tunjukkan, yang harus kita buktikan bahwa saya dan saudara adalah umat Allah. Sudah dapat Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26, itu yang akan kita bahas pagi ini, dan di hari Rabu kita akan bahas ayat 27, 28, 29. Jadi pagi ini 24 sampai 26. Saya akan membacakannya untuk saudara kekasih, dan saya berharap dimanapun saudara berada, baik jemaat yang hadir di sini ataupun saudara yang menyaksikan siaran ini, saudara juga dapat ikut membaca bersama dengan saya, karena firman Allah lah yang akan memerdekakan saudara dan saya. Firman Allah lah yang akan memberkati saudara dan saya. Saya mulai dari ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa. Ingat Alkitab katakan setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Bapak Ibu saudara kekasih, kita tahu Ibrani pasal 11 ini berbicara tentang pahlawan-pahlawan iman. Atau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop saksi-saksi iman. Yaitu manusia-manusia rohani yang selama mereka hidup di dunia, mereka menunjukkan, mereka membuktikan imannya kepada Kristus. Mereka menunjukkan kepada dunia keyakinan mereka kepada Allah. Sekalipun mereka menghadapi masalah, sekalipun mereka menghadapi krisis, mereka tetap mampu menunjukkan keyakinan mereka kepada Kristus. Itulah mengapa Allah mencatatkan nama mereka di dalam Alkitab, agar kehidupan kerohanian mereka dapat menjadi teladan bagi saudara dan saya. Dan dalam bacaan kita ini, kita mempelajari salah satu saksi iman atau pahlawan iman yang bernama Musa. Siapa itu Musa? Musa itu seorang Israel yang lahir di Mesir. Dan kita tahu ketika dia baru lahir selama 3 bulan, orang tuanya harus menyembunyikan Musa.
Mengapa? Karena di dalam Keluaran pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan bahwa ada raja baru yang berkuasa di Mesir. Dan raja baru ini tidak tahu Yusuf. Orang Israel datang ke Mesir karena siapa? Karena Yusuf. Kemudian Yusuf minta izin kepada Firaun pada masa itu agar mengizinkan Yakub orang tuanya dan seluruh saudaranya boleh tinggal di Mesir. Singkat cerita, keluarga Yakub mendapat bagian di daerah Mesir. Dari keturunan Yakub inilah kemudian orang Israel bertambah banyak. Namun setelah sekian tahun lamanya, ketika ada raja baru yang muncul, dia nggak tahu asal muasal orang Israel ini. Yang dia tahu orang Israel semakin bertambah banyak, orang Israel semakin mendominasi Mesir. Sehingga raja baru ini bilang begini, dia berikan perintah kepada bidan-bidan, kalau ada orang Ibrani, perempuan Ibrani yang melahirkan seorang bayi laki-laki, kamu harus bunuh. Namun atas pertolongan Tuhan, singkat cerita, ketika Musa dilahirkan, bidan-bidan ini gak mau membunuh. Dia tetap menyerahkannya kepada orang tuanya. Dan selama 3 bulan, Musa harus disembunyikan. Karena sepanjang hari ada patroli dari tentara Mesir. Ketika mendengar suara bayi laki-laki Mesir, bayi laki-laki Israel, mereka akan bunuh. Bayangkan 3 bulan bayi disembunyikan. Gak boleh ada suara, gak bisa berjemur, iya kan? Bayi 3 bulan sembunyiin, mungkin sulit ya. Pasti sulit. Tapi itulah karena Musa telah dipilih oleh Allah. Singkat cerita, setelah 3 bulan orang tuanya merasa kasihan. Kita gak bisa sembunyikan terus. Sehingga kita tahu kemudian Musa dilarung di sungai. Dengan harapan ada orang Mesir yang menyelamatkan. Dan benar saja ketika Musa sedang dilarung di sungai. Pada saat itu ada putri Firaun sedang mandi dan melihat, kemudian mengambil Musa. Itulah arti nama Musa, yaitu diselamatkan atau diambil dari air. Singkat cerita perjalanannya Musa, selama 40 tahun pertama hidupnya, dia hidup nikmat. Karena dia diangkat oleh putri Firaun ini menjadi anaknya. Itulah mengapa di ayat 24 tadi dikatakan dia disebut sebagai anak putri Firaun. 40 tahun dia hidup. Dengan segala kekuasaan, kemewahan. Dia terima akses perpustakaan Alexandria yang terkenal itu. Dan ingat, bangsa Mesir pada masa itu adalah bangsa yang terkuat. Sungguh luar biasa Bapak dan Ibu, 40 tahun. Namun setelah 40 tahun hidupnya, dia mulai mengalami pergolakan batin. Singkat cerita, setelah 40 tahun yang pertama, 40 tahun yang kedua, dia dipersiapkan Allah. Kalau 40 tahun yang pertama dia dipilih Allah, sehingga dia diselamatkan. 40 tahun kedua, dia diproses oleh Allah, dipersiapkan Allah untuk memimpin umat Israel kelak keluar dari Mesir. Dari apa proses yang harus dia lewati? Dia harus belajar hidup sebagai seorang gembala. Selama 40 tahun dia mengembalakan kambing domba milik mertuanya yang bernama Yitro. Ya kan? Dia diproses Tuhan. Jadi totalnya ada berapa lama Tuhan memproses? 80 tahun. Itulah mengapa di dalam Mazmur Musa, di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10 dikatakan umur manusia 70 atau 80 tahun jika kuat. Maksudnya itu 80 tahun dia diproses oleh Tuhan. Karena kadang saya suka dengar ayat ini yang mengatakan umur manusia 70 atau 80 paling kuat.
ketika merayakan ulang tahun yang sudah 79, aduh, mulai orang-orang tua ketar-ketir, aduh tinggal setahun lagi umur gua nih katanya, ya kan. Ketika merayakan ulang tahun 81, anak cucunya bilang, oh opa sekarang diberikan bonus sama Tuhan 1 tahun. Padahal bukan itu maksudnya. Kita tahu Musa mati umur 120 tahun. Ya, jadi Mazmur 90 ayat 10 Bapak Ibu, apalagi yang sudah lansia, jangan takut. Apalagi yang sudah merayakan ulang tahun, aduh tahun ini ulang tahun saya yang ke-70. Waduh Tuhan akan panggil saya nih, kan? Atau para mantu-mantu, mertuanya mau ulang tahun yang merayakan ulang tahun ke-70. Jangan saudara berdoa, Tuhan permuliakanlah mertuaku ini. Panggillah dia sesuai firman-Mu. Bukan itu. Maksud Musa dalam Mazmur 90 ayat 10 itu dia diproses Tuhan. 70 atau 80 tahun jika kuat karena dia diproses terus sama Tuhan. Baru setelah umur 80, barulah Tuhan memakai Musa. Tadi dia dipilih, diproses, mulailah dipakai oleh Tuhan. Selama 40 tahun terakhir hidupnya, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun hanya karena kesalahan kecil, Musa tidak bisa membawa bangsa Mesir, tidak diperkenankan Allah masuk ke tanah Kanaan. Hanya boleh ngintip dari Gunung Tabor. Gunung Tabor itu sekarang berada di wilayah Jordania. Jadi Israel dan Jordania dipisahkan oleh sungai Jordan, dan di sisinya Jordania itu setelah nyebrang sungai Jordan ada Gunung Tabor. Itulah di mana Musa ngintip. Ngintip itu loh tanah perjanjian. Hanya karena kesalahan sepele. Tapi saya tidak akan masuk ke arah sana. Nah, singkat cerita itulah perjalanan hidup Musa. Lalu sisi mana yang dapat menunjukkan bahwa Musa adalah manusia rohani? Dari ayat 24 sampai 26 kita akan pelajari ada 3 yang menunjukkan dia adalah manusia rohani. Dan bukti inilah yang harus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah itu Bapak dan Ibu? Yang pertama, ayat 24 dikatakan apa? Kalimat yang pertama, karena iman. Ciri manusia rohani yang pertama adalah hidup oleh iman. Pertanyaannya, apa itu iman? Sadarkah saudara? Sadarkah saudara bahwa tidak semua orang punya iman? Sekalipun dia sudah dibaptis, sekalipun dia mungkin pelayan Tuhan, belum tentu dia punya iman. Karena 2 Tesalonika 3 ayat yang kedua, 2 Tesalonika 3 ayat yang kedua berkata apa? Bukan semua orang beroleh iman. Ada orang sekalipun dia sudah Kristen, sudah dibaptis, sudah pelayanan, rajin kasih persepuluhan. Tapi hanya hari Minggu, hari Senin sampai hari Sabtu dia hidup sesukanya sendiri. Dia berjalan sesuai dengan mau-maunya sendiri. Dia hidup mengandalkan akal pikirannya sendiri. Ada masalah, ada krisis yang terjadi, dia berusaha menyelesaikan dengan cara-caranya sendiri. Inilah yang disebut Kristen ateis. Tapi hari Minggu ke gereja. Dia hidup bukan oleh iman. Apa itu iman Bapak dan Ibu? Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau hanya membaca ayat ini saja, maka kita akan berpikir, oh iman itu positive thinking. Oh iman itu yang penting kita yakin. Misalnya, saudara harus bayar tagihan kendaraan, cicilan, nggak punya duit sekarang. Kemudian dengan iman, saya percaya Tuhan akan penuhi dengan iman. Lalu ketika benar saudara bisa bayar, maka saudara akan berpikir apa? Hebat ya iman gue. Iman saya tebal. Banyak orang pikir dia punya iman besar,
Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa pindahkan gunung. Kenyataannya banyak orang punya iman sebesar gunung, mindahin biji sesawi aja gak bisa-bisa. Itu faktanya. Ngaku punya iman besar. Lalu apa itu iman? Kalau kita hanya memahami Ibrani 11 ayat 1, kita berpikir iman itu adalah kekuatan kita. Bagaimana kita mampu meyakinkan diri kita. Meyakinkan diri kita bahwa apa yang kita inginkan pasti kita dapatkan. Padahal bukan itu Bapak dan Ibu. Bukan itu yang dimaksud oleh penulis Ibrani. Sekali lagi, iman bukanlah kemampuan pikiran. Ini pemahaman yang sesat. Dan sayangnya saya masih suka mendengar ada khotbah-khotbah seperti ini. Yakinkan dirimu. Maka apa yang kau mau pasti akan terjadi. Karena Tuhan Yesus berkata, terjadilah menurut imanmu. Padahal bukan itu yang dimaksud. Lalu apa itu iman? Apa makna sebenarnya dari iman? Dengar baik Bapak Ibu. Iman adalah keyakinan bahwa Allah berkuasa dan berdaulat penuh atas hidupnya dan alam semesta. Sekali lagi. Iman adalah keyakinan bahwa Allah berkuasa dan berdaulat penuh atas hidupnya dan atas alam semesta ini. Oleh karenanya, karena ia berdaulat dan berkuasa, maka ia pun sanggup melakukan segala perkara, termasuk hal-hal yang mustahil, hal-hal yang di luar akal pikiran manusia. Itu iman. Berdasarkan keyakinan ini bahwa Allah berkuasa dan berdaulat penuh, baru saudara bisa mengerti Ibrani 11 ayatnya yang ketiga. Ibrani 11 ayat yang ketiga berkata apa? Karena iman kita mengerti alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Karena kita yakin Allah itu berdaulat, Allah itu berkuasa, maka alam semesta ini diciptakan oleh firman Allah. Banyak orang yang membenturkan ini dengan sains. Oh, dunia ini kan dibentuk dari gas segala macam. Bahkan sekarang ada lagi yang mengatakan bahwa Adam bukan manusia pertama. Saya dengarkan khotbah seseorang yang mengatakan Adam sesungguhnya bukan manusia pertama. Sesat, saya bilang. Mengapa sesat? Karena kita percaya Alkitab mengatakan Adam manusia yang pertama. Selesai. Dia bilang ada manusia purbakala sebelum Adam. Sesat, saya bilang. Dia tidak hidup oleh iman. Dia tidak mengerti bahwa alam semesta ini diciptakan oleh firman Allah. Inilah keyakinan yang harus saudara pegang teguh. Bahwa Allah berkuasa dan berdaulat. Karena dia berkuasa dan berdaulat. Ketika saudara memiliki pergumulan, sakit penyakit misalnya. Saudara punya iman bahwa Allah bisa sembuhkan. Dan ketika Allah sembuhkan, terima kasih Yesus. Namun ketika Allah tidak menyembuhkan pun, iman saudara tidak akan goyang. Karena saudara percaya dia berdaulat atas hidupku. Dia mau sembuhkan, tidak mau sembuhkan, terserah Tuhan. Jadi kalau ada orang didoakan tidak sembuh, bukan karena imannya kurang. Ini pemahaman yang salah. Ini pemahaman yang salah. Ketika saya mendampingi orang tua saya yang sakit. Ada orang yang sudah sakit jantung lama. Imani dong, imani. Memang apa iman? Memang iman kau ngotot dengan mau-maumu sendiri? Bukan. Oleh karena itu Ibrani 11 ayat yang pertama harus dipahami bukan maunya kita. Bukan itu iman. Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan. Ya kita mengharapkan kita sembuh. Sesuatu yang tidak kita lihat. Ya kita belum lihat kita sembuh atau enggak. Karena kita tahu Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, terserah Tuhan.
Tanda pertama orang atau manusia rohani, orang yang telah dikuduskan oleh Allah, dia hidup oleh iman. Dan orang yang hidup oleh iman ini sangat bergantung dari kedewasaan rohaninya. Semakin saudara nempel sama Tuhan, semakin saudara mengerti kuasa dan kedaulatan Allah. Tapi kalau saudara tidak nempel sama Tuhan, saudara tidak bergaul erat dengan Tuhan, ada masalah, ada pergumulan, dan saudara belum menemukan jalan keluar, akhirnya saudara cari jalan keluar yang lain. Ke dukun lah, minta pertolongan yang lain lah. Saudara tidak hidup oleh iman. Yang menarik di ayat 24 adalah dikatakan karena iman maka Musa, kata berikutnya apa? Setelah dewasa. Kenapa harus dikatakan setelah dewasa? Kenapa Alkitab perlu mencatat kalimat setelah dewasa? Karena orang dewasa dia tahu siapa Tuhannya. Orang yang dewasa dia mengerti akan kehendak Allahnya. Inilah yang tadi saya katakan kedewasaan rohani. Ini penting Bapak dan Ibu. Ini adalah tanda orang yang mengenal siapa Tuhannya. Sehingga dia bisa hidup oleh iman. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya tegaskan, hidup oleh iman ini harus menjadi tanda pertama manusia rohani. Semakin engkau mengenal Allah, maka semakin rohanimu semakin bertumbuh dan akan mengakui kedaulatan dan kekuasaan Allah. Ini penting Bapak dan Ibu. Karena ada 3 dimensi iman. Saya ingin saudara mengoreksi diri saudara. Apakah saudara sudah hidup oleh iman? Ada 3 dimensi iman. Yang pertama, yang paling rendah. Yang paling rendah adalah dimensi pengakuan atau asensus. Oh saya beriman kepada Tuhan. Itu sudah iman juga. Tapi itu yang paling rendah. Hidup oleh iman yang lebih tinggi adalah dimensi pikiran atau pengetahuan. Bahasa aslinya notitia. Tetapi hidup oleh iman yang paling tinggi adalah fidusia atau penyerahan diri total. Supaya saudara mengerti tentang iman, saya mengajak saudara membaca Matius pasal yang ke-8. Supaya saudara nangkep apa yang saya mengerti, apa yang saya sampaikan tentang hidup oleh iman ini. Matius 8 ketika Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kita membaca secara cepat ayat 6, mulai dari ayat 6 ya. Perwira ini berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ayat yang ke-8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Lompat ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Iman bukan kita ngotot, bukan meyakinkan diri kita. Tetapi hidup oleh iman berarti kita percaya akan kuasa dan kedaulatannya Allah. Oleh karena itu saudara, kalau saudara percaya, saudara mengakui kedaulatan Allah, pasti saudara akan menyerahkan dirimu pada Tuhan. Terserah Tuhan. Tetapi kalau orang yang belum dewasa, bukan manusia rohani,
dia akan ragu menyerahkan diri pada Tuhan, hanya sekedar mengaku saja. Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita koreksi diri. Sudahkah kita hidup oleh iman? Sudahkah kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan? Atau engkau masih ragu sehingga engkau masih mengandalkan kekuatanmu untuk mencari solusi dari segala pergumulan saudara? Berapa hari yang lalu saya dihubungi sama kawan saya. Dia seorang hamba Tuhan di sebuah kota besar. Dia bilang begini, hebat ya, di saat sulit seperti ini masih ada orang yang setia menabur persepuluhan. Salah seorang jemaatnya menabur persepuluhannya gak main-main. 50 juta persepuluhannya. Saya kaget. Saya bilang, aduh di tempat gue bilang, jangankan tempat gue juga 100.000 persepuluhan kita cuma 100.000 aja bisa gak tidur 2-3 hari ya kan. Mau ngasih 100.000 aja mikir aja, ngasih gak cukup, gak ngasih gak cukup gak. Cuman berapa? 200.000, 300.000 aja mikir, kasih gak ya ke gereja? Kasih gak ya? Kasih gak ya? Kalau engkau hidup oleh iman, engkau tidak akan ragu sama Tuhan. Bahwa Tuhan berkuasa dan berdaulat atas hidupmu. Itulah mengapa, kembali lagi dalam Ibrani 11 ayat 24. Karena keyakinan akan Tuhan berkuasa dan berdaulat atas hidupnya. Musa tidak ragu menolak disebut anak putri Firaun. Kalau dia menolak berarti dia harus kehilangan kenyamanan. Dia harus kehilangan kenikmatan. Dia harus kehilangan kekuasaan. Banyak yang harus dia hilangkan. Dia kehilangan semuanya itu. Namun dia percaya Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat. Mungkin aku kehilangan menurut orang dunia. Tetapi aku mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Itulah hidup oleh imannya. Itulah ciri atau tanda yang pertama. Tanda yang kedua kita perhatikan ayat 25. Ibrani 11 ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Masih berhubungan dengan iman. Tanda yang kedua dari manusia rohani adalah rela menderita. Bersama dengan saya katakan rela menderita. Setelah engkau hidup oleh iman, maka engkau pun harus rela menderita. Sayangnya banyak orang telah terkontaminasi oleh konsep dunia. Orang dunia menganggap penderitaan adalah lambang kemiskinan. Penderitaan lambang orang lemah. Penderitaan itu berarti orang yang kalah. Tetapi dalam bacaan kita firman Tuhan hari ini dikatakan ia lebih suka menderita sengsara. Saudara kasih dalam Kristus, iman tanpa penderitaan adalah omong kosong. Iman tanpa penderitaan adalah iman yang tidak teruji. Sebaliknya, penderitaan tanpa iman adalah sia-sia. Buat apa engkau menderita tetapi engkau tidak akan selamat, iya kan? Buat apa punya iman tapi tidak pernah mengalami penderitaan? Imanmu tidak akan pernah teruji. Iman hanya teruji saat kita menghadapi penderitaan, Bapak Ibu Saudara kekasih. Seorang manusia rohani harus rela menderita. Apa penderitaannya? Sangkal diri dan pikul salib. Engkau harus mau menyangkal dirimu. Saya berikan ilustrasi tentang penyangkalan diri begini. Ketika saya kecil, orang tua saya, papi saya masih dinas. Dia dinas di Manado. Ya, waktu itu saya kalau nggak salah kelas 3 SD atau 2 SD, saya lupa. Nah, jadi kami satu keluarga, kami tinggal di Bogor, kami mengunjungi papi saya ketika dia lagi dinas di sana. Singkat cerita ketika kami sampai sana, kami diajak keliling.
Dan kami dibawa melihat taman laut yang indah yang disebut Taman Laut Bunaken. Ya. Kami jalan-jalan naik kapal ke Bunaken. Ingat, saya masih kelas 3 SD kalau saya tidak salah. Sampai di tengah laut, kapalnya berhenti. Pas di bagian taman lautnya itu, berhenti. Dan ketika berhenti, papi saya nyemplung, berenang di tengah laut, Bapak dan Ibu. Tengah laut. Ketika dia berenang, kemudian papi saya bilang, ayo anak-anak, lompat. Suruh lompat anak kelas 3 SD, suruh berenang di tengah laut. Kira-kira saudara mau gak? Sekalipun anak kelas 3 SD kan tahu laut itu dalam, iya gak? Lompat, mati gue, iya kan? Iya gak? Sekalipun sudah dikasih pelampung, tapi akal pikiran kita nggak bisa terima. Mami saya juga protes, janganlah. Tapi papi saya bilang, lompat, saya akan jaga kamu. Masa saya mau biarkan kamu mati? Kamu kan anak saya. Dengan keyakinan kata-kata papi saya, ya saya loncat. Saya dan kakak saya nomor 1. Loncat. Dan betul kami berenang situ, papi saya ngawasin. Saya harus menyangkal diri yang secara logika nggak mungkin nih. Itu ilustrasi paling mudah dalam menyangkal diri. Tuhan memegang engkau. Banyak hal yang harus engkau sangka, engkau harus merendahkan dirimu, engkau harus mengalahkan segala akal pikiranmu. Kau harus menyangkal segala kenikmatanmu. Engkau harus menanggalkan semua kenyamananmu. Hanya demi Kristus. Karena natur kita ini dosa. Iya kan? Anak kecil gak ada yang ngajarin bohong, bisa bohong. Saya percaya orang tuanya gak pernah ngajarin bohong. Ada para orang tua ngajarin anaknya bohong? Gak ada kan? Pasti gak ada. Kok bisa bohong? Itulah natur. Kita harus belajar menyangkal diri. Bangun pagi lebih enak apa bang? Apalagi sekarang lagi dingin-dingin ya kan. Oh paling enak kan bangun jam 5 itu tarik selimut lagi. Itu lebih mantap. Daripada kita berdoa baca firman. Beberapa hari atau mungkin sudah lebih dari 1 minggu. Saya tarik selimut istri saya. Setiap kali saya bangunin, bukannya bangun, makin ditarik selimutnya. Saya bangunin lagi, bukan selimut dia doang yang dia tarik. Selimut saya pun ditarik, didobel sama dia. Nah, ngapain katanya? Saya bilang, ayo doa, sangkal diri. Makanya saya pakai trik supaya bisa menyangkal diri, supaya saya melatih diri saya untuk beribadah pagi. Sebelum saya tidur, saya siapin snack. Supaya ketika baca firman sambil begini, itu pasti gak tidur. Jadi gak ngantuk gitu. Itu triknya saya. Kita harus menyangkal diri. Dan yang kedua kita harus pikul. Siapa di sini yang mau menderita? Hampir semua gak ada yang mau. Kenapa? Sekali lagi karena penderitaan dianggap konyol. Iya kan? Konyol. Padahal penderitaan diizinkan Tuhan agar hidupmu terarah kepada Kristus. Ilustrasi yang kedua tentang pikul salib. Suatu ketika saya dengan istri belanja di satu supermarket yang besar. Dan karena barang belanjaan banyak dan berat, akhirnya kami minta tolong salah satu stafnya untuk bawain ke mobil. Dan karena kami belanja supermarket itu ada di atas, mobil kami parkir di bawah. Jadi dia harus ngangkat turunin tangga gitu kan. Karena supermarket yang ramai itu kan naiknya eskalator, turunnya kan tangga kan. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika dia mengangkat barang ini, si tukang panggul ini, ketika dia mengangkat barang, dia harus melewati toko-toko kan. Mungkin gak ketika dia mengangkat barang dia berhenti di toko yang lain?
Dia berhenti, bagus juga nih jamnya, mau beli baju juga dulu. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Pasti selama mengangkat barang yang berat itu mata dia tertuju kepada saya dan istri. Supaya apa? Cepet sampai karena berat. Iya kan? Saudara dan saya diberikan kuk. Tuhan Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasang. Itu enggak berat. Karena pencobaan yang diberikan tidak akan melebihi kekuatan kita. Saudara diberikan salib supaya hidupmu tetap terarah kepada Kristus. Engkau tetap memandang Kristus, enggak melihat ke kiri, enggak melihat ke kanan. Karena berat Tuhan, beban persoalan hidupku berat, pergumulan keluargaku berat Tuhan. Tuhan izinkan itu supaya apa? Engkau tetap memandang kepada Kristus. Kalau saudara dan saya mengerti tentang makna dari penderitaan, maka ketika engkau memiliki masalah pergumulan, engkau akan tetap berkata, haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena pergumulan dan masalah ini membuat mataku tetap terarah kepadamu. Tetap berharap kepada Tuhan. Inilah makna penderitaan. Filipi 3 ayat 10 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia. Kalau engkau mau menjadi serupa dengan Kristus, maka engkau harus rela menderita. Inilah ciri manusia rohani yang kedua. Yang pertama tadi apa? Hidup oleh iman. Ciri manusia rohani yang kedua, rela menderita. Ciri manusia yang ketiga, cepat saja Bapak dan Ibu, ayat yang ke-26 berkata apa? Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ciri manusia rohani yang ketiga adalah mengejar sorga. Mengejar sorga. Saudara mau masuk sorga? Seorang manusia rohani sekalipun tubuhnya hidup di dunia, namun dia bukan mengejar apa yang ada di dunia ini. Dia tidak mengejar hal-hal yang bersifat dunia, kekayaan, harta, nama baik, kehormatan dan sebagainya. Itu enggak penting. Bagi dia adalah dia mau mengejar upah surgawi, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Paulus mengatakan dengan indah tentang mengejar upah surgawi ini dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Paulus berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari. Bukan jalan santai, tetapi berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, seorang manusia rohani, dia tidak memusingkan dengan perkara-perkara dunia. Makanya kalau ada orang yang rajin pelayanan, senang memberi, mudah mengampuni, kita akan bilang rohani banget ya. Ya karena dia memang bukan mengejar pembalasan, balas dendam lah. Bukan itu yang dikejar. Dia yang dikejar adalah harta di sorga. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara masih berambisi mengejar harta dunia? Masih mengejar kesenangan dunia? Atau saudara lebih memilih mengumpulkan harta di sorga? Mari kita tunjukkan Bapak dan Ibu bahwa kita adalah umat yang telah dikuduskan oleh Allah. Dikuduskan itu bahasa aslinya kadosh. Kadosh itu dipisahkan oleh Allah. Kenapa dipisahkan? Kalau orang yang sudah dipisahkan, tujuan hidupnya beda, orientasi hidupnya beda. Bukan lagi mengejar hal-hal dunia, tetapi hal-hal sorga.
Apa saja hal-hal sorga? Kesucian. Itu salah satu hal sorga yang harus saudara jaga. Kita menjaga kesucian hidup di hadapan Tuhan. Mari kita ubah pandangan kita. Sekalipun saya mengerti saudara saat ini dan dunia saat ini menghadapi krisis. Mari kita hidup oleh iman bahwa Tuhan berkuasa dan berdaulat memelihara hidup kita. Sekalipun ada masalah dan krisis, mari kita tetap menjadi manusia rohani. Yaitu apa? Kita rela menderita. Enggak apa-apa deh saya menderita untuk sekian lama. Apalagi sekarang banyak sekali pengusaha sikut menyikut. Jangan kau takut dengan penderitaan. Dan jangan saudara menganggap kalau saudara saat ini sedang mengalami krisis, jangan kau menganggap itu sebagai beban. Itu salah. Saudara harus ubah pola pikir saudara. Kita tadi telah belajar. Justru penderitaan membuat kita dekat sama Tuhan. Makanya saya suka heran. Ada jemaat punya masalah, punya pergumulan, krisis ekonomi seperti saat ini. Bukan makin rajin ibadah, malah makin kendor. Ini ngawur bagi saya. Saudara punya masalah, saudara punya pergumulan, seharusnya makin lengket sama Tuhan. Amin. Bukan malah makin kendor, malah makin meninggalkan pelayanan, menomorduakan pelayanan, menomortigakan baca Alkitab, menomorempahkan berdoa dan menyembah. Itu salah. Justru semakin saudara mundur, pergumulan saudara akan semakin berat. Tuhan akan terus tambahkan supaya engkau sadar. Lihat, saya kasih ini supaya engkau melihat, tetap mengarah kepada saya. Saya berdoa ketika selesai dari ibadah ini. Saudara ubah cara pandang saudara dalam menghadapi krisis. Jangan lagi menghadapi dengan cara-cara dunia. Tetapi mari mendekat kepada Tuhan. Makanya saya suka ada lagu, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Pertolongan hanya datang dari Tuhan. Karena dia berkuasa dan berdaulat. Dan yang ketiga, sekalipun saat ini kita di tengah krisis, mari kita tetap mengejar sorga. Mengejar upah sorga. Bukan mengejar dunia. Kalau nggak salah hari Jumat kemarin, seorang hamba Tuhan yang luar biasa di Surabaya dipanggil pulang oleh Tuhan, iya kan? Waktu tidak bisa dibendung Bapak dan Ibu. Sekuat, sesehat apapun kau menjaga tubuhmu, tapi kalau kata Tuhan selesai, engkau nggak bisa menghindar. Engkau nggak bisa menghindar. Oleh karena itu di waktu yang terbatas ini, mari kita mengejar sorga. Kumpulkan harta di sorga. Engkau mati tidak bawa buku tabungan. Kartu ATM-mu berpindah. Seorang hamba Tuhan memberikan ilustrasi yang indah. Saya sampaikan sebagai penutup. Bayangkanlah kalau saudara dipanggil oleh Tuhan. Sekalipun engkau punya kekayaan, kekuasaan yang tinggi. Tetapi ketika engkau dipanggil oleh Tuhan, engkau sudah kehilangan namamu. Kenapa bisa kehilangan nama? Karena ketika engkau meninggal, kemudian orang terdekatmu menghubungi orang-orang atau keluarga-keluarga yang lain. Iya kan? Keluarga-keluarga yang lain bilangnya apa? Misalnya saya, pangeran meninggal. Terus keluarga-keluarga yang lain bilangnya apa? Jenazahnya di mana? Enggak disebut lagi nama saya, iya enggak? Jenazahnya di mana? Dibawa kemana? Pasti kan gitu ya? Saya sudah kehilangan nama saya. Atau yang lebih agak kasar, mayatnya dibawa kemana? Nah kan udah gitu, udah enggak lagi nama saya. Udah hilang nama saya udah.
Lalu keluarga saudara paling sedih berapa lama sih? Seminggu, katakanlah setahun deh. Setelah itu mereka sudah ketawa-ketawa lagi. Hidupmu hanya tinggal di buku kenangan yang sudah gak tahu disimpan di mana. Hartamu, ketika engkau mati, sertifikat tanah, ATM itu sudah berpindah. Sudah pindah tangan, iya gak? Apa yang kau punya? Rumah, mobil, kunci mobilmu sudah dipindah ke orang lain. Coba bayangkan. Dan akhirnya kau hanya tinggal dibawa ke liang lahat dan dikubur. Tinggal mempertanggungjawabkan hartamu yang di sorga. Apa yang sudah kau lakukan? Sekitar awal tahun ini, saya hidup dalam ketakutan luar biasa. Saya waktu itu sampai gak bisa tidur. Karena ada beberapa kawan-kawan hamba-hamba Tuhan yang juga saya kenal yang dipanggil oleh Tuhan. Sebelum corona, saya gak bisa tidur. Karena saya begitu takut. Tuhan, apakah ketika saya meninggalkan dunia ini dan saya membuka mata saya melihat tangan-Mu terulur. Atau saya justru melihat, kan kalau di kita kan setan itu merah, ada giniannya gitu kan. Kayak kambing gitu kan. Saya membayangkan itu, Tuhan, ketika saya menutup mata saya di dunia ini dan saya membuka pertama kali, apakah yang kulihat adalah wajah-Mu atau bukan? Saya gak bisa tidur. Saya begitu takut, Tuhan. Berikan saya kesempatan, Tuhan. Berikan saya waktu. Berikan saya waktu. Berikan saya waktu. Mari kita mengejar hal-hal yang sorgawi, Bapak Ibu. Maka sekalipun ada kesulitan hidup saat ini, itu tidak menjadi penghalang bagimu untuk tetap berbuat baik, untuk tetap menabur, untuk tetap menghasilkan buah roh. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Jadi pada pagi hari ini kita belajar 3 hal. Kita belajar ada 3 tanda, 3 bukti yang harus menjadi cirinya kita sebagai manusia rohani, manusia yang telah dikuduskan oleh Allah. Yang pertama adalah kita hidup oleh iman. Kita hidup oleh iman. Masalah boleh datang, pergumulan boleh datang, terserahlah Tuhan. Tetapi saya percaya Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat. Tuhan bisa jawab, Tuhan tidak jawab pun saya percaya karena Engkau berdaulat. Pasti ada maksud Tuhan yang baik. Kalau engkau tetap punya pemikiran seperti ini, engkau tidak akan kehilangan sukacita. Karena hidup kita oleh iman. Yang kedua, mari ubah cara pandangmu tentang penderitaan. Penderitaan bukanlah untuk menyusahkan kita. Allah bukannya senang hati membuat Anda susah. Dia bukannya senang melihat Anda susah. Tetapi memang masalah pergumulan diizinkan Tuhan terjadi agar matamu tetap memandang kepada Kristus. Berharap kepada Kristus. Amin. Relalah menderita. Karena penderitaan itu baik. Bersama dengan saya katakan penderitaan itu baik. Kurang mantap. Penderitaan itu baik. Krisis itu baik. Krisis itu baik. Kesulitan itu baik. Masalah itu baik. Karena akan membuat kita semakin mendekat sama Tuhan. Dan yang ketiga, ciri manusia atau bukti dari manusia rohani ialah dia mengejar hal-hal yang sorgawi. Bukan mengejar hal-hal duniawi. Karena yang duniawi ini hanyalah fana. Yang duniawi ini akan segera berlalu ketika engkau meninggalkan dunia ini. Mari kita mulai mengejar hal-hal yang sorgawi. Amin. Mengejar, bukan bersantai. Itulah mengapa tadi saya katakan di awal. Kalau engkau punya pikiran menjadi Kristen itu dibaptis, gak merugikan orang, datang ke gereja, cukup bertobat. Bertobat. Karena itu artinya saudara baru setengah absen dari dosa. Selanjutnya saudara harus berlari-lari
kepada tujuan. Sehingga apa Bapak Ibu, ketika kita nanti bertemu dengan Tuhan atau ketika Kristus datang, kita bisa mengatakan seperti yang disampaikan oleh Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Tuhan, Hakim yang adil. Saudara mau menerima mahkota? Siapa yang mau menerima mahkota? Mari kita tetap setia mengiring Tuhan Yesus. Mari kita menjadi manusia rohani yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi pencerahan dan kekuatan yang baru bagi kita untuk terus bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan lagu berikut ini. Menyenangkan hati Tuhan hanya itulah yang terpenting yang perlu kita lakukan.
Dan yang Tuhan kehendaki adalah kita berakar, bertumbuh, berbuah menjadi manusia rohani. Sebagai bukti bahwa saudara dan saya adalah umat yang telah dikuduskan oleh darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Lewat firman Tuhan ini, mari kita mulai pagi hari ini hidup oleh iman. Hidup oleh iman. Karena Dia Allah yang berkuasa dan berdaulat penuh. Mari Bapak dan Ibu, kita mulai mengejar hal-hal yang sorga, rela menderita, karena semuanya itu adalah baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami terima ini bertumbuh di dalam hati kami, menjadi rema di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita akan berdiri sama-sama, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari Bapak Ibu berdiri sama-sama. Bapak Ibu nanti kalau pulang bisa berikan persembahan di kotak persembahan yang ada. Bapak Ibu yang di rumah bisa menabur di dalam nomor rekening yang ada di layar televisi Anda masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih buat firman kebenaran yang Kau nyatakan buat setiap kami ya Tuhan. Dan biar pagi hari ini kami boleh menjadi manusia yang baru seperti Tuhan firman mengatakan. Karena kami tahu Tuhan bahwa hanya Tuhan dengan manusia baru kami boleh Tuhan cakap untuk menyambut Engkau. Sebagai manusia baru kami siap untuk menyambut Engkau kali kedua Tuhan. Berkati hamba-Mu tetap menyambut firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini biarlah Tuhan Yesus kami akan tinggalkan tempat ini. Mari Bapak Ibu angkat tangan bersama-sama. Pulanglah ke rumah-Mu dan bawa berkat rahmat Tuhan yang melimpah-limpah. Diberkati keluarga-Mu oleh Tuhan. Dari suami, istri, anak-anakmu. Kedua orang tuamu, kedua mertuamu, bahkan orang-orang yang tinggal dalam rumah-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu oleh Tuhan. Diberkati keluar masuk-Mu oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan-Mu dan apapun yang dijumpai tangan-Mu dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan biarlah kasih dan damai dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melembaskan akal memberi dalam hati pikiran kita semuanya. Sehingga dalam masa sulit seperti ini Engkau bersyukur, bersuka cita. Bahkan Engkau punya pengharapan yang luar biasa dalam Tuhan Yesus. Dan biar tuntunan Roh Kudus menyertai saudara semuanya mulai pagi hari ini sampai merata Tuhan datang kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.